Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Rohmati Jatmiko dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Yang saya hormati Bapak Agus Prianto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah komputer. Apa sih komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Sedangkan menurut para ahli, Brismer dalam Sutanto 2009 mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Hamaser, Franesik, dan Zaki dalam Wimatra DKK 2008 mengatakan bahwa komputer didefinisikan sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya atau stored program, dan menghasilkan output informasi. Komputer dari masa ke masa. Di sini saya membagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya yang lambat, memakai konsep stored program, dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. ENIAC merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat tahun 1943 oleh Dr. John W. Moulsey dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering dan baru selesai pada tahun 1946. Mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika, yakni John von Neumann, yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru, yakni Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. EDSAC atau Electronic Delay Stored Automatic Calculator dan UNIVAC 1 dan 2 atau Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Eckert dan Moulsey. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan
Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan bagian dari data yang diperlukan secara cepat. IBM sendiri memproduksi IBM 605 dan IBM 701 pada tahun 1953 yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer paling populer sampai 1959. IBM 705 dikeluarkan untuk menggantikan IBM 701 yang kemudian memantapkan IBM dalam industri pengolahan data. Generasi kedua 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil. Orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik. Jenis-jenis komputer yang muncul pada generasi ini diantaranya ialah UNIVAC 3, UNIVAC SS80, SS90, dan 1107. IBM 7070, 7080, 1400, dan 1600. Generasi ketiga 1964 sampai 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah karena menggunakan IC, maka kinerja komputer lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar, dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar. Penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah. Kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer pada generasi ketiga diantaranya IBM S360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, Burroughs 5700, Burroughs 6700, Burroughs 7700, NCR Century GE 600, CDC 3000, CDC 6000, dan CDC 7000. Generasi keempat 1970 sampai 1980. Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI, Large Scale Integration. Sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop. Komputer pada generasi keempat diantaranya ialah IBM 370, Apple I, Apple II, PDP 11, Physical, dan Altair. Generasi kelima 1980 sampai sekarang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat,
dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Generasi yang mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Generasi kelima, 1980-an sampai sekarang. Generasi kelima memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Seperti sekarang ini, banyak komputer yang memiliki teknologi berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jenis-jenis komputer. Di sini saya membagi menjadi 13 jenis. Yang pertama ialah personal komputer atau PC. Personal komputer merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya komputer pribadi. Komputer ini termasuk perangkat komputer yang digunakan hanya satu orang saja. Fungsi dari komputer ini yaitu mengolah data input dan menghasilkan output yang berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user. Yang kedua ialah server. Server merupakan sebuah komputer yang telah dioptimalkan untuk bisa memberikan layanan pada komputer lain melalui jaringan. Fungsi dari server ini bisa mengatur hak akses level dalam jaringan sehingga tidak semua klien bisa membuka data yang disimpan di komputer server. Yang ketiga ialah desktop. Desktop ini tidak bisa dibawa kemana-mana dan secara umum hanya bertempat pada satu lokasi saja. Adapun komponen dari komputer desktop ini ada beberapa macam, seperti monitor, CPU, keyboard, terpisah satu sama lain dengan ukuran yang relatif besar. Yang keempat ialah laptop. Laptop merupakan komputer portable yang memangkas ukuran layar, keyboard, dan berbagai perangkat besar lain yang ada pada komputer sehingga membuat laptop ini mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima ialah netbook. Netbook merupakan salah satu jenis komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi nirkabel dan mengakses internet. Dari segi fungsi, netbook ini dirancang sebagai komputer dengan kebutuhan daya yang sangat cukup untuk memungkinkan pengguna meneruskan pekerjaan. Yang keenam ialah komputer digital. Komputer yang dirancang untuk bekerja berdasarkan sistem operasi hitung. Variabel yang ada pada komputer ini dinyatakan dengan besaran angka. Komputer ini biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Antara lain jenis-jenis komputer digital ini yaitu kalkulator, IBM PC3, dan Apple II. Yang ketujuh ialah komputer analog. Komputer yang dirancang untuk bisa bekerja secara paralel. Kelebihan dari komputer ini yaitu pengolahan data yang sangat cepat, ketepatan dalam pengukuran, bisa berfungsi untuk pengontrolan yang otomatis pada proses suatu industri tertentu. Yang kedelapan ialah komputer hybrid. Komputer yang dirancang untuk bekerja dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini termasuk gabungan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer analog berfungsi sebagai pemecah persamaan diferensial, sedangkan komputer digital sebagai controller dan menyediakan operasi logis. Yang ke-9 ialah superkomputer. Komputer ini memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Selain itu, komputer ini memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi
per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point per second. Superkomputer ini hanya digunakan khusus oleh organisasi atau perusahaan besar dengan tujuan untuk melakukan suatu tugas tertentu. Yang ke-10 ialah wearable computer. Komputer dengan teknologi yang bisa dipakai layaknya pakaian atau menempel pada tubuh pemakainya. Aplikasi pada wearable computer ini biasa digunakan yaitu email, database, multimedia, kalender, jam tangan, handphone, dan lain-lain. Contoh wearable computer seperti smartwatch. Mainframe computer merupakan komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang bersifat besar. Pada umumnya, jenis komputer ini digunakan dalam satu perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti riset penelitian, keperluan militer, sensus, atau transaksi finansial. Komputer ini memiliki harga yang sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah besar. Yang ke-12 ialah mini komputer. Merupakan sebuah komputer mini yang memiliki kemampuan seperti komputer pada umumnya. Mini komputer ini pada umumnya tidak bisa digunakan untuk single user, melainkan digunakan oleh perusahaan atau organisasi pada masing-masing departemen untuk tujuan tertentu. Yang terakhir ialah workstation. Merupakan komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Komputer ini bertujuan untuk kebutuhan spesifik tertentu saja, meliputi desain grafis, pengelolaan grafis, manajemen data, dan kepentingan militer. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.